Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami senantiasa. Dan biarlah kiranya pada firman Tuhan kali ini, Tuhan memimpin kami memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang menyampaikan dan juga jemaat-Mu yang mendengarkan. Agar kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk kami memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan seluruhnya firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini di mana krisis melanda seluruh dunia, maka manusia mengharapkan apa yang namanya berkat. Berkat dicari dan kemudian ingin didapati oleh semua manusia. Semua ingin mendapat berkat, dalam arti bahwa semua ingin menerima kebaikan dalam kehidupannya. Dan jika menerima kebaikan dalam kehidupannya, ini juga berarti mereka akan berbahagia karena mereka menerima sesuatu. Pada saat pendeta mengucapkan kata berkat di akhir dari suatu kebaktian, maka semua jemaat berkumpul dan menerima berkat yang disampaikan dengan hikmat, dengan mengangkat tangan. Dan terkadang dalam mengatakan kata-kata berkat di akhir ibadah menjadi satu momen yang lebih penting daripada khotbah itu sendiri. Sehingga pada akhirnya pengucapan berkat menjadi sebuah mantra bagi orang Kristen. Kata-kata berkat ini sudah dikenal sejak lama, bahkan dari masa orang Israel. Kita membuka di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Kita mencoba melihat apa makna daripada kata-kata berkat yang ada di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi. Ada 4 pelajaran dari firman Tuhan yang dibacakan pada hari ini. Yang pertama adalah adanya perintah kepada para imam untuk memberkati umat Tuhan ataupun pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan. Yang kedua, kita melihat kata-kata berkat ini dari ayat 24 sampai 26. Ada yang menarik dari 3 baris kata-kata berkat yang diucapkan. Ada 3 kata Yahweh yang menunjukkan Allah perjanjian yang memberikan janji dari apa yang dikatakannya. Ada 12 kata dari kata berkat ini menunjukkan satu keutuhan berkat yang diterima oleh 12 suku Israel pada saat itu. Dan 3 baris ini mulai dari baris pertama, kedua, dan ketiga semakin lama semakin panjang, menggambarkan berkat yang terus mengalir dan diakhiri dengan kata shalom atau damai sejahtera bagi orang yang diberkati. Kita melihat baris ini satu persatu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah memberkati dan memelihara umatnya.
apa yang menjadi kebutuhan kita, dan ini juga termasuk kebutuhan fisik yang kita perlukan. Walaupun pada masa sekarang ini, maka Tuhan juga lebih penting memperhatikan berkat-berkat rohani kita, lebih penting memperhatikan karakter kehidupan kita. Allah menyediakan bagi yang diperlukan bagi umatnya. Seperti domba yang diberi makan oleh gembala, demikianlah Allah memelihara kita. Dia memberikan kita tempat berteduh, Dia memberikan jiwa kita tempat bernaung, dan memberikan di dalam kehidupan kita firman untuk menjadi makanan rohani bagi kita. Yang kedua adalah Allah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari umat dengan wajahnya, ini adalah pengertiannya adalah Tuhan tersenyum atau Dia melakukan kebaikannya kepada kita. Ia berbelas kasihan untuk memberikan apa yang diperlukan oleh umatnya. Seperti seorang ayah yang tersenyum kepada anaknya, menandakan hatinya yang bersuka cita terhadap anaknya ini, sehingga rela memberikan apa yang diperlukan oleh anaknya. Yang ketiga adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya, artinya Tuhan memberikan belas kasihannya. Tuhan berkenan untuk memberikan rahmatnya kepada umatnya. Seperti seorang bapak yang memperhatikan anaknya dan melihat apa yang menjadi kekurangan di dalam kehidupan anaknya itu. Tuhan berkenan memberikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera atau shalomnya Allah. Ini adalah sesuatu yang utuh dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam satu kesempatan saja ketika kita senang dalam hidup ini, tetapi damai sejahtera ini melingkupi seluruh kehidupan daripada orang percaya. Kalau kita memperhatikan permintaan atau kata-kata berkat yang disampaikan ini, maka permintaannya bukanlah menjadi kaya secara jasmani, ya, ataupun kita tidak pernah sakit sama sekali, atau ini adalah satu hanya bernilai materialistik semata. Tapi sebenarnya berkat ini menghadirkan satu hidup yang penuh dengan kebahagiaan oleh karena berkat-berkat ilahi yang dilimpahkan kepada kita. Apa yang diminta sebenarnya hanyalah pribadi Allah yang penuh dengan kasih sayang dan perhatian kepada kita. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari ayat ini adalah semua berkat di atas yang sudah kita baca terjadi oleh karena Allah hadir di tengah-tengah umat atau di dalam kehidupan pribadi seseorang yang mengikuti Tuhan. Kita tahu di dalam Matius 6 ayat 33 berkata, "Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan." Berkat akan terjadi jika Allah ada di tengah-tengah kita dan Allah disenangkan. Kata-kata berkat ini menjadi satu pegangan bagi kita orang percaya, bahwa Allah akan memelihara kita, Dia akan memberikan kasih-Nya kepada kita, dan juga damai sejahteranya kepada umat-Nya. Berkat apa yang kita cari dalam kehidupan kita sehingga kita berbahagia? Apakah hanya berkat-berkat kekayaan saja? Jika Allah berbahagia dengan hidup kita, maka kita pasti juga akan berbahagia oleh karena Dia. Yang keempat adalah satu pelajaran di dalam tradisi Israel sendiri.
Di dalam tradisi Israel, Rabi Ibnu Ezra mengatakan bahwa para imam memberkati orang Israel dan sebaliknya Allah memberkati para imam tersebut. Dan ini sesuai dengan pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membuka di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Di sana dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apakah Allah memberkati kita seperti 3 baris berkat yang dikatakan di atas? Dan kemudian apakah kita juga memberkati orang lain seperti Allah memberkati kita? Ini satu pelajaran yang penting, seperti Tuhan memberikan satu perintah kepada para imam, kepada Harun untuk memberkati jemaat Israel. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan pada hari ini, kita juga harus memberkati orang lain. Bagaimana kita memberkati orang lain? Apakah hanya bersifat pemberian secara materi? Ataukah kita juga mendoakan orang lain? Kita juga memperhatikan orang lain? Bahkan kata-kata salam saja dapat menjadi satu berkat bagi yang lain. Dan Tuhan Yesus berkata, hanya memberikan air minum saja, engkau sudah memberkati orang lain. Jangan sampai akhirnya berkat ini menjadikan kita orang yang rakus, hanya ingin menerima saja, dan ingin memuaskan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pelajaran daripada firman Tuhan hari ini membuat kita mengerti bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berhenti untuk memberkati kita. Dia adalah Allah yang selalu melakukan kebaikannya dalam kehidupan kita. Saya menggambarkan bahwa berkat Allah itu seperti air yang keluar dari pancuran. Dia terus mengalir. Dan kalau kita ada di bawah dari pancuran itu, maka kita akan terus menerima berkat daripada dia. Dan terkadang yang menjadi permasalahan kita adalah kita menjauhkan diri dari sumber pancuran itu. Kita menjauhkan diri dari tempat jatuhnya air di pancuran itu. Sehingga akhirnya kita tidak diberkati Allah. Oleh karena kita menjauhkan diri dan kita tidak menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Allah sangat ingin memberkati kita karena dia tahu kita adalah orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang memerlukan dia dan hanya dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, peganglah janji berkat ini. Bahwa dia selalu memelihara kita. Dia selalu berkenan untuk berbelas kasihan kepada kita. Dan dia selalu memberikan damai sejahteranya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang hidup. Allah yang menjadi gembala kami, yang memelihara kami, yang berkenan berbelas kasihan kepada kami, dan juga memberikan damai sejahtera, sehingga hidup kami menjadi satu kehidupan yang berbahagia, karena Engkau ada di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami ya Tuhan, untuk senantiasa mencari-Mu, dan biarlah kiranya berkat dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.